Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iwan Nurkirom. Di sini saya akan mereview jurnal akuntansi dengan judul yaitu evolusi dan implementasi teori akuntansi syariah di dunia modern, di mana nama jurnalnya itu adalah Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen. Volumenya ada volume kedua di nomor 6 tahun 2024, di mana si penulisnya ini yaitu ada Ayu Andini, Firda Yuliastari, Meti Rahma Sandiagi, Nerija Apriani, Gunawan Aji. Mereka ini adalah mahasiswa UIN Tangerang. Di mana ada latar belakangnya yaitu perkembangan dunia bisnis modern dan yang semakin kompleks setelah meningkatkan risiko terjadinya manipulasi laporan keuangan, kecurangan, dan penyimpangan etika. Hal ini diperparah oleh berbagai skandal akuntansi global seperti Enron dan Arthur Andersen yang menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem akuntansi konvensional. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, muncul kebutuhan terhadap sistem akuntansi yang tidak hanya bersifat teknis atau ekonomis, tapi juga bermuatan nilai spiritual dan moral Islam. Akuntansi syariah hadir sebagai respon atas kebutuhan tersebut dengan menekankan nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban amanah dalam setiap transaksinya. Namun, meskipun perkembangan lembaga keuangan syariah cukup pesat, praktik dan teori akuntansi syariah masih terasa asing dan belum sepenuhnya dipahami, terutama karena keterbatasan pendidikan dan literasi akuntansi syariah di kalangan praktisi. Selanjutnya, tujuan penelitiannya. Dalam jurnal ini, tujuan penelitiannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk yang pertama, menganalisis perkembangan teori dan praktik akuntansi syariah di era modern. Yang kedua, menjelaskan konsep dasar dan prinsip akuntansi syariah. Yang ketiga, mengkaji implementasi teori akuntansi syariah dalam praktik khususnya di Indonesia. Yang terakhir, menilai pengaruh akuntansi syariah terhadap sistem akuntansi modern dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada permasalahannya dalam jurnal ini, yaitu permasalahan utamanya yang meliputi yang pertama, akuntansi syariah belum dipahami secara luas meskipun masyarakat Indonesia mayoritas muslim. Yang kedua, masih banyak praktisi keuangan syariah berlatar belakang non-syariah sehingga implementasi sering kurang optimal. Yang ketiga, perbedaan mendasar antara teori akuntansi syariah dan konvensional belum sepenuhnya terjelaskan secara komprehensif. Yang keempat, belum maksimalnya dukungan dunia pendidikan dalam menyiapkan akuntan berbasis syariah. Yang terakhir, tantangan penerapan standar, inovasi, dan manajemen risiko dalam sistem keuangan syariah modern. Metodologi yang digunakan dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode studi pustaka atau library research. Yang pertama ada mengumpulkan data dari buku, jurnal, dan dokumen resmi terkait akuntansi syariah. Yang kedua, menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Dan yang ketiga, menganalisis literatur terdahulu untuk membangun pemahaman teoritis mengenai evolusi dan implementasi akuntansi syariahnya. Lalu hasil dan penelitiannya ada 3 hasil
hasil yang pertama ada pengembangan akuntansi syariah di Indonesia-nya, yaitu di mana di periode pertama sebelum 2000 tahun 2002 akuntansi syariah mulai berkembang sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1991 sampai 1992. Belum ada standar khusus syariah, masih menggunakan PSAK 31 konvensional dan standar internasional. Yang kedua, pada periode 2002 sampai 2007 diterbitkan PSAK 59 sebagai standar khusus perbankan syariah, mengatur pengukuran penyajian dan pengungkapan transaksi sesuai prinsip syariah. Selanjutnya periode 2007 sampai sekarang yaitu terbit PSAK Syariah dan KDPP LKS, lalu digunakan oleh entitas syariah maupun konvensional yang melakukan transaksi syariah. Selanjutnya konvergen dengan IFRS untuk meningkatkan kredibilitas global. Lalu pengaruh akuntansi syariah dalam dunia modernnya, yaitu akuntansi syariah berperan penting dalam menjaga integritas keuangan, menghindari riba, gharar, masyir, dan transaksi haram. Lalu implementasi akuntansi syariah diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan melalui transparansi, etika, dan kepatuhan syariah. Tantangan utama terletak pada standar, inovasi, adaptasi teknologi digital, dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang terakhir, implementasi di berbagai negaranya. Ada beberapa negara, yaitu yang pertama ada Indonesia, Malaysia, Turki, Mesir, dan Pakistan dengan dukungan kuat dari lembaga keuangan syariah masing-masing negaranya. Lalu ada kelebihan dari jurnal ini, yaitu yang pertama memberikan gambaran historis dan konseptual akuntansi syariah secara komprehensif. Yang kedua, menguraikan perkembangan standar akuntansi syariah di Indonesia secara sistematis. Yang ketiga, menegaskan relevansi nilai moral dan spiritual dan praktik akuntansi modern. Yang keempat, relevan dengan kondisi sosial Indonesia sebagai negara mayoritas muslim. Lalu kekurangannya dalam jurnal ini yaitu yang pertama, metode studi pustaka tidak menjadikan data empiris lapangan. Yang kedua, tidak menampilkan analisis kuantitatif mengenai dampak akuntansi syariah terhadap kinerja atau nilai perusahaannya. Yang ketiga, kurang menampilkan studi kasus implementasi nyata pada perusahaan tertentu. Yang terakhir, rekomendasi praktis bagi dunia pendidikan dan industri masih relatif umum. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari review jurnal kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan.